Para pemirsa yang kami hormati dan banggakan, pada kesempatan ini Geledak TV kembali hadir dengan berita-berita menarik dan akurat berdasarkan fakta. Pada kesempatan ini kru Geledak TV menyajikan berita ke hadapan pemirsa terkait dengan aksi tuntutan agar Ustadz Mijan Qudusiyah ditangkap. Iring-iringan kedatangan dari peserta aksi untuk menuntut agar Ustadz Mijan Qudusiyah diproses hukum secepatnya, karena dinilai sudah melakukan ujaran kebencian terhadap keberadaan makam para leluhur masyarakat Sasak. Berikut liputan Geledak TV. Hati-hati. Peserta aksi dari jamaah dan simpatisan almarhum Tuan Guru Haji Lalu Ali Batu yang berjumlah sekitar 6.000-an orang tersebut menggelar aksi di depan halaman kantor Bupati Lombok Timur untuk menuntut agar Ustadz Mijan Qudusiyah segera diproses secara hukum dan ditangkap, karena dinilai sudah melakukan penghinaan dan pelecehan terhadap keberadaan makam Tuan Guru Haji Lalu Ali Batu yang selama ini disakralkan sebagai tempat ziarah kubur. Mari kita simak orasi dan tuntutan dari peserta aksi. Ronggosami harus bubar dengan tertib, pulang ke rumah masing-masing. Tidak boleh ada sesuatu yang terjadi di luar. Kita harus tunjukkan bahwa kita yang berada. Jadi untuk kesempatan pertama, yang pesilat salah seorang guru kita, Tuan Guru Haji Lalu Satria Ilham, untuk membuka Nabi Sajari pernyataan sikap yang konkret. Penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak diproses hukum, maka kami akan menempuh cara kami sendiri. Akan menimbulkan efek jerah untuk yang bersangkutan. Kita tidak ingin ada siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun siapapun. Kita tidak ingin ada fitnah. Kita tidak ingin ada sesuatu yang mengandung unsur intoleran di daerah kita. Kita diajarkan bagaimana menjadi orang-orang yang berakhlakul karimah, orang-orang yang mengedepankan adab. Itulah yang diwariskan Bapak Bupati saja. Kami harapkan apa yang menjadi keluh kesah kami ini, apa yang menjadi tuntutan kami, agar diteruskan ke pemerintah provinsi, diteruskan ke pemerintah pusat, agar ke depan kita hidup nyaman, aman dan damai di Lombok Timur pada khususnya, di NTB dan Indonesia pada umumnya. Para hadirin yang kami muliakan, setelah perwakilan masa aksi menyampaikan tuntutannya, kemudian masa aksi memberikan kesempatan kepada Kapolres Lombok Timur, AKBP Herman Sudiono, SIK MH, untuk menyampaikan sambutannya. Kapolres Lombok Timur dalam sambutannya meminta agar masa aksi tenang dan tidak melakukan tindakan-tindakan di luar jalur hukum. Dan pada saat ini, Polda dan Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Percayakan sepenuhnya kepada kami untuk menyelesaikannya secara hukum. Mari kita simak sambutan Kapolres Lombok Timur. Pak Dandim, maju. Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan apa yang sudah kita dengar bersama dari Pak Bapak Bupati. Yang pertama tentunya saya selaku Kapolres mengucapkan ribuan terima kasih pada para alim ulama Bapak Ibu sekalian. Hari ini dengan sangat tertib melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum. Nah tentunya
ini menjadi contoh bagi yang lain. Terus yang kedua, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwa saat ini pihak kepolisian Polda Nusa Tenggara Barat, Polres Lombok Timur sedang melakukan proses penegakan hukum terkait dengan ujaran kebencian yang terjadi. Saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk menahan diri, tidak main hakim sendiri, percayakan bahwa kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Kita tidak boleh main hakim sendiri. Penegak hukum saat ini sedang bekerja, dan silakan nanti ikuti perkembangannya, akan kita sampaikan kepada seluruh masyarakat. Yang ketiga, saya bermohon kepada para tuan guru dan seluruh yang hadir, manakala kegiatan ini telah selesai, tolong kembali ke tempat masing-masing dengan tertib. Selain memberikan kesempatan kepada Kapolres Lombok Timur, peserta aksi juga memberikan waktu kepada Bupati Lombok Timur untuk menyampaikan sambutan dan wejangan. Namun sungguh aneh, masa aksi terhipnotis oleh sambutan Bupati Sukiman Ajmi, yang dalam setiap narasinya mampu menyentuh lorong-lorong psikologis masa aksi. Dengan narasi-narasi sambutan yang penuh dengan nilai-nilai keislaman dan kebaikan. Atas narasi-narasi keislaman dan kebaikan itulah yang kemudian membawa masa aksi larut dalam renungan keimanan dan nilai-nilai kebaikan yang memang menjadi roh kehidupan masyarakat Islam Sasak Lombok. Hingga pada akhirnya masa aksi bubar dengan penuh tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya atas nama pribadi Bupati Lombok Timur dan segenap jajaran musyawarah pimpinan daerah dan para pejabat Lombok Timur menyatakan bahwa selama ini saya pribadi sudah 8 tahun menjadi Bupati Lombok Timur, tidak pernah melihat suasana seperti ini. Alhamdulillah. Biasanya demo-demo itu urakan, teriak, mencaci maki di sana sini, tetapi kita tidak seperti itu. Alhamdulillah. Inilah buah warisan pengajian yang sudah diberikan oleh Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Muhammad Ali Batu kepada kita sekalian. Oleh karena itu, sejak kita berangkat seperti diutarakan tadi oleh Guru Bupati Guntur, kita tetap senantiasa dalam keadaan aman, damai, kondusif, menjaga stabilitas Kabupaten Lombok Timur ini dari orang-orang yang tidak mau Kabupaten Lombok Timur ini menjadi aman dan damai. Nggih, setuju nggih? Yang kedua, siapa yang tidak tahu Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Ali Batu? Orang-orang yang tidak tahulah, yang tidak pernah membaca sejarah. Orang-orang yang berkata aneh-aneh itu mungkin perlu kita berikan kepada dia sejarah. Bagaimana peran dari Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Ali Batu di kabupaten kita, di pulau kita, di negara kita ini. Para jamaah yang saya hormati, mengapa beliau disebut dengan Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Ali Batu? Tahun 1800 sekian, ketika penjajahan masih mendominasi, bercokol di bumi Republik tercinta ini, di bumi Sasak ini, beliau telah menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam proses perjalanan beliau ke Mekah itulah terjadi satu peristiwa yang dahsyat di luar akal pikiran manusia, yaitu beliau naik haji berjalan kaki. Tidak menggunakan pesawat seperti zaman sekarang ini, tidak menggunakan bus seperti sekarang ini. Ketika beliau berada di tanah Mesir, jadilah peristiwa yang luar biasa dahsyatnya. Terjadilah di situ badai demikian besarnya,
pohon-pohon pertumbangan. Mari kita serukan kepada mereka, bacalah sejarah, bacalah sejarah, bacalah sejarah, supaya kita tahu apa yang terjadi di bumi Republik kita tercinta ini. Dalam sebuah babat yang ditulis dengan bahasa Sanskerta di daun lontar, judulnya Babat Sakra Kalangasem. Ada yang tahu? Judulnya Babat Sakra Kalangasem. Ada muncul satu tokoh sebagai pemersatu bangsa pada waktu itu. Itulah dia Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Ali Batu. Beliau mempersatukan antara bangsawan, golongan menengah dan rakyat jelata, dijadikan satu sebagai fokus kekuatan untuk menyerang, untuk memberontak kepada para penjajah pada waktu itu. Itulah sejarahnya. Oleh karena itu, baca sejarah, baca sejarah, baca sejarah dengan sebaik-baiknya. Tidak ada arogansi, tidak ada anarki sebagaimana kita temukan pada saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu saya pribadi dan jajaran Pemda Kabupaten Lombok Timur menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah, tuan guru, para jamaah, pengagum setia, para pengikut almarhumah Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Ali Batu yang telah memberikan contoh kepada masyarakat Lombok Timur. Inilah contoh yang sesungguhnya demokrasi itu. Demokrasi tanpa anarkis, demokrasi yang baik, demokrasi yang sopan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saudaraku semua. Apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu sekalian kami terima, kami akan kawal, kami akan untuk itu di hadapan Bapak Ibu sekalian para jamaah, para tuan guru, saya mempersilahkan Bapak Kapolres Lombok Timur selaku APH yang menangani masalah ini untuk memberikan jaminan kepada kita bahwa semua yang melanggar aturan akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setuju? Apapun yang diajukan kepada kami sekarang ini, jika itu bentuknya baik, bermuara kebaikan,